Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hada awliya'u lidinil Islam wa waffaqahum li ziyarati baitihil haram wa hassahum bisyauqi ila tilkal masyairil izam wa ta'an wabdihi jami'al azwari wala sam ahmaduhu subhanahu ala jazilil fadli wal in'am washkuruhu ala ma aulahu min taufiqihi wal ilham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa izza salaka ibadi anni fa anni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minun bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selaku muslim masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah untuk senantiasa selalu mengikuti ajarannya, dan kelak di akhirat insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya selaku khotib, saya mengajak diri saya pribadi, kaum muslimin pada umumnya, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu 4 hal yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap perjalanan pasti saja ada sebuah rintangan. Demikian pula perjalanan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang hamba atau penempuh jalan Allah hendaklah mengetahui apa saja rintangan yang menghalangi perjalanannya tersebut. Sebab sebagaimana diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hambanya, seperti yang diungkapkan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu mengetahui perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kisah Al-Baqarah. Dalam kaitan ini Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 rintangan atau penghalang besar yang mengganggu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dunia dan perhiasannya. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dan perhiasannya. Makanya kita harus berusaha untuk meluruskan niat dan menyingkirkan godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seorang penempuh jalan Allah Subhanahu wa taala atau siapapun yang ingin dekat kepadanya bukan tidak boleh mencari dunia, bukan tidak boleh memiliki dunia, bukan tidak boleh untuk mencintai dunia,
tetapi tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Tidak boleh membiarkan hati untuk mengikuti keinginan dunia, tidak boleh membiarkan hati dikendalikan oleh dunia. Silakan saja mencintai dunia, tetapi jangan sampai melupakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya mencintai dunia sudah menjadi fitrah sebagai manusia, sebagaimana yang telah diselipkan Allah dalam hati mereka. Demikian seperti yang tersirat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani wal qanati ril mukanzarati minaz zahabati wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'i. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kita kembali yang baik. Kisah Al-Imran. Dalam istilah Imam Al-Ghazali, kita harus zuhud dan tajarrud terhadap dunia. Zuhud dan tajarrud itu memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu agar istiqomah dalam ibadah. Kemudian tujuan yang kedua, mencapai ketinggian nilai ibadah itu sendiri. Tingginya kualitas ibadah orang yang zuhud telah ditunjukkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya. 2 rakaat orang alim dan zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir masa selama-lamanya. Kemudian yang kedua, hal yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk di sini secara spesifik adalah ciptaan-ciptaan Allah yang bernyawa dan yang berada di sekeliling kita, baik itu manusia, baik itu hewan maupun tumbuhan. Lebih spesifik lagi, manusia di sekitar kita adalah anak, istri, keluarga, tetangga, teman, kolega, atasan, bawahan, termasuk hewan atau tanaman kesayangan kita. Disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya makhluk setelah menyibukkan kita selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah, bahkan ada kalanya menjerumuskan pada keburukan. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kisah At-Taghabun. Maksudnya bukan berarti seorang salih tidak boleh bergaul dengan makhluk, tetapi jangan sampai terganggu pengaruh buruk mereka, alih-alih dipengaruhi mereka. Seorang yang ingin mendekatkan diri pada Allah haruslah membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pengaruh orang yang berada di sekitar kita sangatlah besar. Makanya harus lebih banyak bergaul dengan para salihin, dengan guru-guru pembimbing dan orang-orang yang berpengalaman terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk, maka kita hendaknya memilih uzlah atau menjauh dari mereka, atau cukup bergaul seperlunya saja dengan mereka. Seraya yakin tujuan dirinya adalah ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus menyingkirkan rintangan-rintangan, termasuk rintangan makhluk itu sendiri. Namun demikian, mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus silaturahim dan berhenti menebar kebaikan dengan sesama, tetapi menyingkirkan segala pengaruh, segala godaan yang datang dari arah mereka, menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati masih bergaul dengan makhluk, hati kita tidak bergantung dan tidak berharap kepada makhluk tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu penghalang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan.
Selaku hamba yang ingin dekat kepada Allah, kita jangan pernah memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda. Kita harus tetap memusuhi setan. Pasalnya Allah sendiri menyatakan setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa akan menyesatkan. Kendati tampak menuntun kepada kebaikan, tapi akhirnya tetaplah akan menjerumuskan kita kepada keburukan. Al-Quran telah mengingatkan, bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Perlu diwaspadai adalah tipu daya setan, sangat halus dan lembut. Al-Ghazali mengutip pernyataan Yahya bin Mu'az Ar-Razi yang berbunyi, "Asyaitanu farihu wa anta mashghulun wasyaitanu yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansaka wa min nafsika lisyaitan ni'aunu." Setan itu santai sementara engkau sibuk. Setan itu melihatmu sedangkan engkau tidak melihatnya. Engkau melupakannya sedangkan setan tidak melupakanmu. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tipu daya setan masuk di saat manusia sedang lengah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengikuti tipu daya dan langkah setan, sebab sekali saja mengikutinya akan terus untuk mengikutinya. Allahumma inni a'udzubika min atba'i khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah setan. Itulah salah satu doa yang dapat kita panjatkan agar terhindar dari godaan dan langkah tipu daya setan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu penghalang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu. Terutama yaitu nafsu amarah yang selalu menyuruh kepada keburukan. Demikian seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratu bisu'i ila ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kita kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Dijelaskan kembali oleh Imam Al-Ghazali, mengapa nafsu merupakan rintangan yang paling sulit untuk ditaklukkan? Karena musuh dan penjahat yang berada dalam diri sendiri. Bahayanya kadang tidak terlihat karena berada dalam satu rumah dengan kita sendiri. Terakhir, Imam Al-Ghazali memberikan 3 cara untuk memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama yaitu dengan mengekang keinginan syahwat atau hal-hal yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menahan beratnya beban ibadah. Kemudian yang ketiga, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri khutib sendiri dan umumnya kaum muslimin dan muslimat sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluk, selamat dari godaan setan, dan tak terpedaya dengan godaan dunia, sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.